Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul ifthari arba'atun aidon. Dan bermula bagian daripada dendaan sebab tidak puasa itu ada 4. Jadi sama seperti tidak berpuasa ada 4 kategori, maka jenis dendaannya pun atau hukuman bagi orang yang tidak berpuasa juga terbagi kepada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah. Ada yang wajib baginya untuk qada puasa dan juga membayar fidyah. Jadi fidyah itu tebusan. Satu hari, satu mud. Satu mud itu sebenarnya kurang dari 1 liter, cuman kita jangkepkan menjadi 1 liter lah. Jadi sudah dia harus qada puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Wahwa isnani. Nah, orang yang berkewajiban untuk qada puasa dan juga membayar fidyah, ini ada 2. Yang pertama adalah al-iftar li khaufin ala ghairihi. Tidak berpuasa sebab khawatir ataupun takut kepada selain dirinya. Seperti kamurdiin ataupun kahamilin, perempuan yang sedang menyusui anaknya ataupun perempuan yang sedang mengandung, yang khawatir akan janin atau anaknya. Jadi setelah konsultasi dengan bidan ataupun dokter, kemudian dikasih kesimpulan, fisik ibu untuk puasa kuat. Cuman kandungan ibu ataupun anak ibu yang sedang disusui itu akan berdampak buruk kalau ibu berpuasa. Seperti air susu ibu akan terhenti atau berkurang, ataupun kandungan ibu lemah yang kalau tidak ada masukan gizi maka berakibat kepada lemah janin atau bisa meninggal dunia, nanti keguguran. Maka tidak berpuasanya perempuan yang sedang hamil ataupun sedang menyusui karena takut kepada anaknya, nanti sudah harus qada puasa dan juga harus membayar fidyah 1 hari 1 liter. Jadi kalau 1 bulan dia tidak puasa, kemudian nanti anaknya setelah dewasa, setelah sudah mulai bisa untuk mandiri, dia kodoin puasanya 30 hari kodo puasa atau 29 plus 29 liter atau 30 liter tergantung jumlah hari puasanya. Nah, sekarang bagaimana kalau memang takutnya dia itu tidak berpuasanya dia itu karena didiagnosa fisiknya yang lemah. Jadi si ibunya ini yang lemah. Nah, ini nanti di depan dijelaskan. Kemudian yang kedua, wasani al-iftar ma takhiri qada'in ma imkanihi hatta yatiya ramadhanu akhir, yaitu tidak berpuasa karena mengakhirkan qada Ramadan, padahal bisa dia qada Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Ini sambungan yang tadi. Hijayat punya qadaan puasa 10 hari tahun kemarin. Lalu di bulan Syawal belum dia kodo, sampai ke bulan Sya'ban belum dia kodo. Akhirnya sampai datang ke Ramadan selanjutnya. Nah, itu kan kewajiban puasa. Allah kasih umur panjang dia ketemu Ramadan selanjutnya, tapi kodoan 10 hari puasa di tahun sebelumnya belum dia kodo. Maka nanti di bulan Syawal tahun selanjutnya setelah puasa, maka dia wajib qada dendaan yang 10 hari tahun yang lalu plus 10 liter sebagai fidyah ataupun dendaan sebab dia mengakhirkan mengqada sampai ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian sanihima, yang kedua, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Ada yang diwajibkan untuk qada puasa saja, tapi tidak wajib membayar fidyah. Wahwa yaksuru. Nah, ini paling mayoritas ini. Paling banyak ini. Jadi hanya wajib qada puasa, tapi tidak wajib bayar fidyah. Kamu ma'aleh seperti orang yang ayan, ataupun nasin bin niyah,
orang yang lupa niat di malam hari. Hijayat di malam hari lupa niat puasa, maka kemudian hari itu tidak terhitung puasa baginya. Nah nanti kemudian di bulan Syawal, contoh di hari Senin dia mau bayar kodoan puasa, itu cukup hanya dia kodo saja, tapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi kodo saja, tidak wajib bayar fidyah. Ataupun seperti yang tadi, kasus ibu yang menyusui ataupun mengandung, yang kata dokter kandungan ataupun bidan yang sudah terpercaya, fisik ibu lemah. Kalau ibu maksa puasa, maka ibu bisa sakit, ataupun maaf, sampai ibu bisa meninggal dunia karena kekurangan gizi, contohnya. Lalu kemudian tidak berpuasa si ibu yang menyusui atau sedang hamil tersebut, maka nanti kemudian ketika di bulan Syawal dia mau mengkodok puasanya, itu cukup hanya kodok saja, tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena takutnya diri dianya pribadi, atau khawatirnya takutnya kepada dirinya plus anaknya. Ya seperti kata bidan atau dokter kandungan, fisik ibu lemah, dan juga kandungan ibu pun lemah. Kalau ibu maksa puasa, khawatir ibu keguguran dan juga ibu berdampak pada sakit. Maka kemudian tidak berpuasa si ibu tersebut, maka itu pun sama. Nanti contohnya di bulan Syawal Allah kasih umur panjang, cukup bagi dia kodo puasa saja, tidak harus membayar fidyah. Jadi ini yang paling banyak nih, kodo saja tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga, wasalisuha ma yalzamu fihil fidyah dunal kodo, yaitu wajib baginya untuk bayar fidyah dan tidak wajib untuk mengkodo puasa. Jadi puasanya itu diganti dengan fidyah walaupun dia masih hidup. Wa huwa syaikhun kabirun, yaitu adalah orang yang sudah tua renta, yang la yatiku sauma, yang sudah tidak kuat untuk puasa. Seperti usianya sudah contoh 100 tahun, lalu kata dokter, Bapak harus masuk makanan setiap 3 jam Pak ya, harus masuk obat dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia tidak berpuasa karena memang kondisinya yang sudah tidak kuat, sudah tua renta. Maka nanti ketika di bulan Syawal maka nanti dendaan bagi dia adalah cukup bayar fidyah, tidak harus untuk kodo puasa. Karena memang puasanya pun karena dia tidak sanggup. Jadi puasa mah fleksibel ya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat mah dalam situasi apapun, selagi akal kita masih sehat, kita kategori orang yang mukallaf, di situasi apapun sholat mah tetap wajib. Tapi kalau puasa, di kasus seperti ini, kita sudah tidak sanggup untuk berpuasa sebab kondisi kita sudah tua renta, yang mengharuskan harus masuk makanan per berapa jam sekali contohnya, maka kita cukup untuk bayar fidyah 1 hari 1 liter, dan fidyahnya boleh disegerakan. Cuman lebih utamanya pada hari itu, di sore harinya dia bayar fidyah. Hari itu nggak puasa, sorenya fidyah. Ya. Boleh nggak didahulukan? Langsung di hari pertama dia bayar tuh 30 liter untuk 30 hari? Boleh. Kalau memang fisiknya sudah tua renta sekali. Boleh nggak diakhirkan nanti sajalah lebaran sekalian dengan zakat fitrah? Itu juga boleh. Dan kemudian diantaranya lagi, wa maridun la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuhnya. Seperti tadi penyakit cuci darah ataupun gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah. Nah, itu kan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Belum ada obat yang paten ataupun yang untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal itu. Karenanya mau cuci darah itu terus-menerus gitu. Nah, kemudian kata dokter harus makan obat, harus minum obat setiap berapa jam. Nah, karena termasuk kepada sakit yang berat, yang tidak ada harapan untuk sembuhnya, maka dia nanti tidak harus qada puasa, tapi cukup dengan bayar fidyah. Cukup dengan bayar fidyah saja. Jadi kalau sakit itu sakit keras ya, tapi kalau sakit yang model 2 kategori yang dijelaskan di awal mah,
itu mah wajib kodo puasa ya. Nah, kemudian yang keempat, wala sama, tidak ada hukum baginya nih, yaitu wahwa al-majnun, yaitu orang gila. Jadi orang gila mah tidak wajib kodo puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Ya seperti Kijahid gila, lalu kemudian Allah kasih kesembuhan di bulan Syawal. Sebulan dia di bulan Ramadan tidak berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk kodo puasa dan membayar fidyah. Nah di sini, nah kemudian ada pertanyaan seputar puasa. Apakah boleh bagi kita untuk mengkodo puasa orang lain yang masih hidup? Contoh, seperti ada suami istri, suaminya punya kodoan puasa. Lalu sang istri berinisiatif untuk mengkodo puasa suaminya. Jadi bahasanya ngegalangin puasa kodoan dari suaminya. Nah itu diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya apabila suaminya masih hidup tidak diperbolehkan, karena kewajibannya masih melekat kepada si suami sebab dia masih hidup. Tapi apabila si suaminya sudah meninggal dunia, maka diperbolehkan kepada istrinya atau keluarganya untuk mengkodo puasa suaminya ataupun memberikan fidyah. Jadi opsinya kodo puasa atau bayar fidyah. Cuma nanti kalau bayar fidyah harus diperhatikan aspek masalah kapan punya kodoannya. Kalau punya kodoannya adalah tahun yang kemarin, yang nempel Ramadan kemarin, maka cukup 1 hari diganti dengan 1 liter. Tapi kalau memang punya kodoannya 2 tahun yang lalu, maka nanti akan berlipat ganda. Jadi hutang pokoknya contohnya punya kodoan 10 hari, berarti 10 liter. Tapi karena memang sudah 2 tahun tidak dia kodo, maka nanti 10 liter dikali 2, 20. Jadi dendaannya 20 liter plus 10 liter hutang pokoknya jadi 30 liter. Itu kalau 2 tahun yang lalu. Bagaimana kalau memang kodoannya adalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Nah, ini dia yang akan membuat jadi fidyahnya itu berlipat ganda hingga sampai berkintal-kintal atau bahkan sampai bertonton. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.